Guys, satu berita terbaru bahwa ada harta karun di kebun Indonesia. Nilai tembusnya tembusnya berapa guys? Apa kata? Kita sama-sama nonton di video pada kali ini guys. Jom guys. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Welcome back to my YouTube channel. Terima kasih kepada anda yang sudah klik ini video. Kepada anda yang baru saja berada di dalam channel ini, saya ucapkan selamat datang, terima kasih dan selamat bergabung. Kepada anda yang sudah subscribe di dalam channel ini, salam serumpun, salam persahabatan dan salam perdamaian daripada Uncle kepada anda yang tengah menonton guys. So guys, hari ini seperti biasa kita akan lanjutkan lagi beberapa lagi berbagai video-video terbaru ataupun info terbaru melalui daripada video reaction Uncle dengan tajuk dan judulnya guys, yaitu negara tetangga nggak punya. Ternyata ada harta karun di kebun Indonesia. Nilainya tembus 100 triliun guys. 1000 triliun guys. 1000 triliun guys. Jadi itu adalah tajuk dan judul daripada channel Jurnal 12 guys. So guys, seperti biasa jangan lupa berikan sokongan dan juga dukungan dengan cara like, comment, share dan juga subscribe channel Jurnal 12 karena terdapat intipati berita-berita ataupun info terbaru guys. So guys, tanpa melengahkan masa, apa kata kita sama-sama nonton di video pada kali ini guys. Jom guys. Oke guys, dengan kiraan 3, 2 dan 1 guys. Jurnal 12. Ini 10 harta karun ekspor Republik Indonesia yang jadi primadona di dunia guys. Wah guys. Terbiasa. Ternyata ada harta karun di kebun Indonesia, nilainya tembus 1000 triliun rupiah. 1000 triliun Indonesia guys. Wah. Kawasan Asia Tenggara menyimpan potensi alam yang menjadi sumber pendapatan utama negara. Menurut penelitian Priscilla dan Rucianawati tentang pembangunan sektor pertanian di Asia Tenggara sebagaimana dipublikasikan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, sektor pertanian merupakan sektor strategis untuk menumbuhkan perekonomian bagi negara berkembang di kawasan Asia Tenggara. Betul. Indonesia dikenal dunia akan kekayaan alam, tidak hanya tambang tapi juga hasil alam dari pertanian dan perkebunan. Hasil pertanian dan perkebunan ini pun menjadi andalan ekspor Indonesia seperti sawit, karet, kopi, coklat, tembakau, gula, gandum, dan lainnya. Ekspor sawit merupakan hasil kebun dengan nilai ekspor terbesar untuk komoditas non-migas. Presiden Jokowi tanam kelapa sawit guys. Wah guys. Pada Juli 2021 ekspor sawit sebesar 2,8 miliar dolar Amerika Serikat. Selain sawit ada karet, kopi, teh, tebu, tembakau, dan kakao. Wah, selain pada kelapa sawit, teh, kopi, tembakau dan sebagainya guys. Menjadi andalan ekspor Indonesia. Komoditas perkebunan itu ditanam di lahan jutaan hektar dan bisa menghasilkan jutaan ton per tahun sehingga dapat menghasilkan devisa bagi negara. Berdasarkan data, sawit menjadi komoditas yang diperkirakan menjadi produksi terbesar dengan 49 juta ton pada tahun 2021. Sawit ditanam di area seluas 15 juta hektar dengan produktivitas 3,9 ribu kilogram per hektar. Jika mengacu pada harga CPO Rp4.382 Malaysia per ton, maka kira-kira nilai potensi maksimal produksi CPO Indonesia tahun 2021 sebesar 287,52 miliar ringgit Malaysia dari potensi produksi maksimal 65,6 juta ton. Jika dirupiahkan mencapai 982 triliun rupiah. Dalam jangka menengah, energi baru terbarukan dan konservasi energi atau EBTKE dalam rencana strategis EBTKE memperkirakan kontribusi bioenergi akan mencapai 32.624 MWE atau megawatt electrical pada tahun 2024. Erlangga Hartarto, Menteri Koordinator Perekonomian dalam acara New Energy Conference CNBC Indonesia pada Senin 26 April 2021 lalu mengatakan, Indonesia menjadi negara produksi terbesar di dunia dengan kapasitas 137.000 barrel oil per day, sedangkan Amerika setara dengan 112.000 BOPD, Brazil 99.000 BOPD, Jerman 62.500 BOPD. Di urutan kedua ada karet dengan perkiraan produksi tahun 2021 sebesar 3 juta ton dan ditanam di lahan yang diperkirakan seluas 3,7 juta hektar. Jika mengacu pada harga karet pasar jangka, Peluang karet menjanjikan karena bahan baku karet sintetis semakin terbatas.
sehingga kebutuhan karet alam semakin meningkat. Karet alam Indonesia memiliki spesifikasi teknis yang dibutuhkan oleh industri ban dan berbagai jenis industri besar berasal dari karet lainnya. Tebu sebagai bahan baku pembuatan gula diperkirakan memiliki produksi terbesar ketiga pada tahun 2021 dengan total produksi 2,4 juta ton. Luas lahan tanam tebu sebesar 443 hektar. Kopi jadi komoditas yang memiliki lahan tanam terbesar ketiga dengan luas lahan pada tahun 2021 diperkirakan mencapai 1,3 juta hektar. Kopi pun salah satu pengekspor terbanyak juga di Indonesia ya guys. Produksi kopi pada tahun 2021 diperkirakan akan mencapai 765.000 ton pada tahun 2021. Indonesia merupakan negara penghasil biji kopi terbesar keempat di dunia setelah Brazil, Vietnam, dan Kolombia. Kopi keempat dunia guys. Memiliki potensi yang baik dari dalam negeri maupun ekspor karena penikmat kopi pun terus bertumbuh dan industri coffee shop juga mampu bertahan. Komoditas pertanian dan perkebunan Indonesia memiliki potensi baik. Bahkan ada yang bernilai hampir 1.000 triliun rupiah produksinya. Sama seperti komoditas tambang, Indonesia masih mengoptimalkan olahan hasil kebun untuk mendapatkan nilai lebih dari komoditas tersebut. Inilah yang dinamakan maksud di sebalik harta karun, ya, harta karun di kebun Indonesia guys. Dilansir dari CNBC Indonesia, Badan Pusat Statistik atau BPS merilis perkembangan ekspor dan impor Indonesia pada April 2021 lalu. Nilai ekspor Indonesia pada bulan April mencapai 18,48 miliar dolar Amerika Serikat, banyak naik tuh. 0,69% dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Kenaikan ekspor didukung naiknya ekspor dari sektor migas 5,34% dan sektor non-migas naik 0,44% dibandingkan bulan sebelumnya. Namun yang mengejutkan secara year on year, total ekspor naik 51,94%. Kenaikan tertinggi dari ekspor non-migas dengan naik menjadi 17,52 miliar dolar Amerika Serikat di April 2021 dibanding dengan April 2020, 11,60 miliar dolar Amerika Serikat. Ekspor non-migas menyumbang 94% dari total ekspor April 2021. Mantap guys. Ini salah satu bentuk yang telah dirancang ya daripada Bapak Presiden. Jokowi bakal bangun 300 km tol. Menteri Basuki pembangunan infrastruktur terpadu. Biasa, Jokowi bangun jalan tol baru sepanjang 300 km di 2022. Wow. Jalan tol sepanjang 300 km sehingga tahun 2022 guys. Wah. Infrastruktur berperan strategis sebagai roda penggerak pertumbuhan ekonomi, pemicu daya saing, mengurangi kesenjangan antar wilayah, menekan kemiskinan hingga meredam konflik disintegrasi. Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu prioritas dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020 hingga 2024. Melalui pembangunan infrastruktur yang terpadu diharapkan dapat meningkatkan daya saing, menjamin keadilan sosial dan memperkuat persatuan nasional. Proyek pembangunan jalan tol sendiri menjadi salah satu upaya dalam meningkatkan daya saing, menjamin keadilan sosial dan memperkuat persatuan nasional. Oleh karena itu, infrastruktur tersebut termasuk dalam proyek strategis nasional atau PSN di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sejarah pembangunan jalan tol di Indonesia di era Jokowi tidak lepas dari terbitnya sejumlah aturan yang dimaksudkan untuk mempercepat pelaksanaan PSN sejak tahun 2016. Proyek Strategis Nasional atau PSN merupakan proyek atau program yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka upaya menciptakan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Aturan yang mengatur Proyek Strategis Nasional atau PSN diantaranya Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, sebagaimana telah diubah beberapa kalinya. Terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional. Pelaksanaan PSN menitikberatkan pada pembangunan fisik dan non-fisik yang mempunyai peran penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pendekatan pembangunan infrastruktur kewilayahan. Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, menargetkan pertumbuhan ekonomi pada 2022 bisa mencapai 5,2% hingga 5,5%. Sejalan dengan pendekatan pertumbuhan tersebut, pemerataan pembangunan antar wilayah akan dilakukan. Dalam Rencana Kerja Pemerintah atau RKP 2022 yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2021, disebutkan pemerataan antar wilayah akan dilakukan dengan meningkatkan kemudahan akses dan kualitas pelayanan dasar infrastruktur. Kemudian akses ya guys. Indonesia, Presiden Joko Widodo menyiapkan anggaran 40,85 triliun rupiah untuk melakukan pembangunan infrastruktur guna mendukung Banyak tuh guys perbelanjaan dia juga ya. Pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar di tahun depan. Hal ini tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah
atau RKP tahun 2022. Mhm. Anggaran tersebut akan digunakan untuk membangun berbagai program dasar yang sangat dibutuhkan masyarakat, seperti akses air minum, waduk, jalan tol, serta penyediaan pembangkit listrik dan gardunya di beberapa wilayah. Salah satu yang akan ditempuh pemerintah adalah dengan adanya peningkatan pembangunan konektivitas, mencakup pembangunan jalan tol baru, dan pembangunan jalur kereta api pada koridor angkutan penumpang dan logistik, serta pembangunan akses jalan dan kereta api ke simpul transportasi seperti pelabuhan, bandara, dan terminal. Wah, Pada tahun 2022, pemerintahan Jokowi menargetkan panjang tol baru yang akan terbangun dan beroperasi jadi 300 km yang 300 berada pada kilometer. 3 lokasi. Untuk membangun tol baru pada 2022 tersebut, pemerintah menyebut akan mengalokasikan anggaran sebesar 21,2 triliun rupiah. Beberapa jalan tol yang akan dibangun diantaranya Jalan Trans Sumatera Aceh Lampung yang rencananya akan dibiayai oleh investasi BUMN. Jalan tol Sumatera ya guys. Kemudian Jalan Trans pada 18 pulau tertinggal, terluar, dan terdepan dengan anggaran sebesar 247,2 miliar rupiah, dan Jalan Trans Papua Merauke Sorong dengan anggaran sebesar 1,8 triliun rupiah. Dalam keynote speech secara virtual pada Forum International Integrated Infrastructure Development atau Infinite 2021 yang diselenggarakan oleh Universitas Islam Sultan Agung pada Selasa 21 September 2021, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR mengatakan pembangunan infrastruktur tidak bisa berdiri sendiri, namun harus dikoneksikan dengan pengembangan wilayah-wilayah produktif seperti area industri, pariwisata, bandara, dan pelabuhan. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR juga berusaha sebaik mungkin memperhatikan aspek pelestarian lingkungan mulai dari tahap desain, konstruksi, operasi, dan pemeliharaan. Untuk itu, Menteri Basuki menyatakan selalu mendorong dan mengapresiasi segala bentuk inovasi dalam pembangunan infrastruktur karena dapat memberikan nilai tambah dan memberikan sentuhan humanis dalam setiap pembangunan, sehingga pembangunan infrastruktur yang solid akan didukung dengan sentuhan elemen estetika. Iya. Oke guys, kita sudah nampak ya info yang telah disampaikan terbitan video daripada channel Jurnal 12. Jadi apa yang kita nampak di sini, dia ada dua perkara yang disampaikan dalam video tersebut. Yang pertama sekali ialah berkenaan tentang pertanian, dan yang kedua ialah pembangunan jalan tol yang akan dibina ya sepanjang 300 km guys, yang dipimpin oleh di bawah pemerintahan Bapak Presiden Jokowi. Jadi kita nampak ya daripada pertanian, hasil daripada pertanian dikatakan ini adalah kebun Indonesia yang dijadikan sebagai harta karun yang sangat bernilai guys. Tembus 1.000 triliun guys, bukan juta tetapi triliun guys. Jadi ini merupakan salah satu pemangkin semangat untuk kita nampak keberhasilan daripada pertanian seperti kelapa sawit, ya, kopi, tembakau, dan sebagainya. Jadi itu merupakan salah satu yang kita nampak akan diekspor melalui daripada permintaan daripada negara luar. Jadi ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi itu akan semakin meningkat, dan hasil jualan itu pun akan semakin meningkat dan mempunyai salah sebuah ekonomi dari segi keuangan itu akan bertambah. Jadi nilainya itu akan sangat bernilai guys. Jadi itu adalah salah satu fasa pembangunan yang telah dilakukan oleh Bapak Presiden Jokowi. Jadi saya nampak ya bahwa pertanian yang ada di Indonesia itu memang sangat bernilai, sangat banyak. Itu yang paling penting ya. Dan yang kedua ialah berkenaan tentang yaitu pembangunan jalan tol ya sepanjang 300 km demi pembangunan dan juga kesejahteraan rakyat ya. Walaupun mempunyai perbelanjaan yang sangat tinggi, tetapi itu adalah salah satu proses yang mana kita nampak keberhasilannya itu akan menguntungkan di masa-masa akan datang. Itu yang paling penting. Jadi maksudnya di sini pembangunan, kemajuan yang telah dilaksanakan itu sebenarnya adalah semata-mata untuk rakyat guys. Jadi kita harus bersyukur dan kita akan menilai sejauh mana pembangunan ini akan dilaksanakan oleh Bapak Presiden, dan nyata dan jitu ya guys, sebab dia punya satu perkataan, orang kata perancangan, dan juga bagaimana pembangunan itu akan dirancanakan dengan lebih baik. Jadi guys, terima kasih kepada channel Jurnal 12 disebabkan banyak info yang disampaikan, dan insyaallah kita akan teruskan dengan video-video di masa-masa akan datang. Anda boleh turunkan di ruangan komentar jikalau ada beberapa perkara yang harus Anda kongsikan, dan Anda disarankan untuk menyampaikan ataupun memberikan saranan dan juga cadangan rekomendasi untuk kita teruskan kepada video-video reaction pada masa akan datang, insyaallah guys. Jadi guys, itu saya daripada Uncle. Minta maaf kalau ada kata tutup bicara daripada Uncle, minta maaf, dan kita akan teruskan dengan video akan datang, insyaallah. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.